Oh. Duh, banyak sekali buku metode ya. Jadinya bingung yang mana sih yang bagus gitu. Nah, teman-teman, ini pertanyaan yang sering kita dapat pertanyaannya, gimana mendapat buku metode yang cocok? Yang pertama, kita harus paham apa yang dimaksud metode. Nah, kalau kita metode itu kan ada teknisnya, ada macam-macam. Seperti kalau kita mau belajar nyetir, ada metodenya. Pertama mesti ngapain, nyalain mesin, ada metode-metode macam-macam. Dan metode itu biasanya langkah step 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita tinggal mengikuti seperti ada workshop, seminar, hands-on training, pakai software, apa gitu. 1, 2, 3. Nah, kalau kita main alat musik di brass, itu sama aja ada step-stepnya. Tapi ada variasi sedikit karena setiap orang reaksi terhadap step-stepnya itu beda-beda. Dan kali ini untuk tips yang cepat sekali, 2 menit, kita akan belajar gimana cara latihan dengan buku metode. Kalau kita latihan alat musik trompet atau brass, dari pemula, basic, intermediate, atau advance, sudah profesional 20, 30 tahun, 40 tahun main, sebetulnya tidak beda. Yang penting latihannya harus seimbang. Nah, apa yang disebut seimbang? Nah, kita akan bikin skema sedikit apa yang terjadi kalau kita latihan trompet. Mari kita lihat skemanya dulu. Nah, kalau kita main trompet, kita harus memikirkan itu seperti mobil. Jadi mobil itu kan ada roda, ini jelek-jelek ya, nggak apa-apa. Ini ada roda, ada bodinya, di dalamnya ada mesin, ini ada kursi-kursi, 1, 2, dan macam-macam. Bisa ada stereonya, pasti ada setirnya. Nah, ini mobil. Nah, kalau kita main trompet itu sama, kita anggap aja mobil. Jadi di mobil itu ada yang roda atau ada sasisnya ya, ada bodinya. Ini ada 4 roda, ada 4 roda ini. Nah, ada mesinnya juga. Nah, ceritanya begini. Kalau kita ada mesin, kenceng banget. Mesinnya pokoknya mesin Ferrari atau Lamborghini atau apa ya. Tapi nggak ada rodanya, ya mobilnya nggak jalan. Atau ada 4 roda tapi salah satu kempes. Nah, yang ini kempes tuh. Wah, kayaknya mesinnya nggak akan berfungsi dengan baik ya. Mobilnya nggak jalan gitu, sebagus-bagus mesinnya. Jadi yang kita mesti ingat, sebagus-bagus mesinnya, kita butuh roda yang bagus, seimbang, dan yang pasti bisa berputar dengan lancar. Baru mobil semuanya jalan dengan seimbang. Nah, kalau kita main trompet itu sama. Ada mesinnya, ada bodinya, ada roda-rodanya, mungkin 3, 4 atau lebih banyak, tapi semuanya harus seimbang dan prioritasnya semuanya mempengaruhi, saling mempengaruhi sebetulnya. Jadi yang anggap kita mesin itu apa ya? Tarik nafas. Itu yang menggerakkan semua. Bodi dan mesin itu di satu tempat yang sama, itu kalau kita latihan long note. Long note. Dan itu akan mempengaruhi kalau kita main staccato. Staccato itu kayak roda. Ada flexibility, roda kedua. Habis itu ada teknis, jari-jari, roda ketiga. Habis itu juga ada range, naik nada tinggi, nada rendah, itu roda keempat. Ada roda kelima, dinamika, bisa main piano, bisa main forte. Bisa main tinggi, rendah, semua, ya macam-macam. Itu semuanya roda-roda, tapi semuanya tergantung dengan mesin, nafas, dan tergantung dengan kita bisa main nadanya, long note-nya. Jadi kalau kita latihan, penting untuk memprioritaskan, kita tidak bisa jalan kalau mesinnya nggak nyala. Jadi nafas dibenerin, dilatih, long note dilatih dengan banyak, supaya bisa main staccato, flexibility, nada tinggi, rendah, dinamika, semuanya seimbang supaya bisa jalan
dengan lancar seperti mobil. Nah itu kalau kita ngambil buku metode, kalau kita lihat metode itu ada macam-macam, pasti ada long note-nya. Paling bosen untuk kita nggak mau main long note, tapi long note itu penting karena mempengaruhi semua aspek dari kita main. Nah, kalau kita lihat metode mana, kita tinggal ngambil. Kadang-kadang kita buku metode A, buku metode B, kita bisa campur-campur niat apa yang kita butuh sesuai dengan keperluan pribadi. Karena ada orang yang gampang di staccato, ada yang sulit di flexibility, di slur. Jadi itu semuanya beda-beda. Kita harus pintar ngakalin dan memanfaatkan buku metode yang banyak-banyak itu supaya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu baru akan lancar. Oke, jadi dari skema itu kita mesti mengingat harus latihan tiap hari. Saya ngusul yang aman-aman basic ya 30 menit per hari, 1 jam, dan harus seimbang. Semua aspek dilatih dari buku-buku metode. Oke, kita sudah bahas tentang apa yang dimaksud metode. Itu adalah metode latihan. Jadi apapun kita ambil buku metode, kita harus pintar-pintar ngakalin supaya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan cara latihan di buku metode, ingat kayak mobil aja, harus seimbang supaya mobilnya bisa meluncur dengan